Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Gimana nih guys, game week 5-nya? Semoga lo pada panah hijau ya guys. Sekarang kita yuk ngobrolin tips FPL game week 6, dimana gue akan ngebahas soal siapakah 4 back Newcastle United yang terbaik untuk kita beli, juga diferensial gelandang, apakah lebih baik beli James Ward-Prowse, Neto, atau Diaby. Gue juga akan membahas seperti biasa, siapa tim-tim yang diproyeksikan mencetak gol terbanyak dan clean sheet terbanyak, siapa tim yang memiliki XG dan juga XGC terbaik, lalu ada pastinya prediksi poin untuk 6 game ke depan dari posisi kiper, back, gelandang, striker, serta buat lo yang pengen aktifkan wildcard dan free hit, gue juga akan memberikan tim terbaik versi Artificial Intelligence alias AI. Langsung aja kita mulai guys. Oke guys, kita lihat dulu nih best attack 4 game terakhir dipimpin oleh Manchester City guys dengan XG 10,50 guys. Diikuti oleh Aston Villa, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Brentford, Tottenham Hotspur, West Ham United, Manchester United, Brighton and Hove Albion, Crystal Palace, Bournemouth, Wolverhampton Wanderers, Newcastle United, dan Everton guys. Kalau dari XA juga Man City yang memimpin ya guys dengan 7,63. Total gol di 4 game terakhir yang terbanyak City, Liverpool, Tottenham, dan Brighton guys dengan 11. Terlihat sekali ini serang mereka nih berada di level yang sama ya. Minus per chance, Tottenham dan Man City berada di posisi yang sama kuat guys, di mana mereka sama-sama mampu menciptakan satu peluang tiap 4,9 menit. Big chances yang terbanyak Manchester City ya guys, peluang matang yang berpotensi besar menjadi gol. Untuk total tembakan yang paling banyak Tottenham Hotspur dengan 83 guys. Lanjut ke best defense terbaik berdasarkan XGC adalah Arsenal dengan expected goal conceded hanya 2,86 guys, dan minus per XGC-nya 138,8, artinya dia diperkirakan hanya kebobolan 1 gol tiap 138,8 menit guys. Jadi lini belakang Arsenal nih sekarang benar-benar kuat, apalagi ada siapa guys? Kiper barunya David Raya yang udah jadi starter. Nanti kita bahas lebih lanjut guys. Untuk kebobolannya 4 game terakhir yang paling sedikit adalah Arsenal, City, Liverpool, dan Spurs sama-sama hanya kemasukan 3. Dan yang paling sedikit menerima tembakan tepat sasaran dari musuh kembali Arsenal guys, hanya 8 kali. Oke, kita lanjut guys ke tim yang paling berpotensi menciptakan gol terbanyak dari game week 6 sampai game week 11. Nomor 1 Manchester City dengan 13,4 gol. Dimana kita bisa lihat lawan-lawan Man City di atas kertas semua bisa ditaklukkan ya guys, kecuali Arsenal yang agak berat. City akan ketemu Nottingham, Wolves, Arsenal, Brighton, Manchester United, dan Bournemouth. Adapun di posisi kedua ada Liverpool guys dengan kemungkinan menciptakan 12,3 gol. Arsenal, Newcastle berada di posisi 3-4 dengan 10,2 dan 10,1 gol guys. Oke, kita lanjut guys ke tim yang berpotensi meraih clean sheet terbanyak nih guys dari game week 6 sampai 11. Nomor 1 kembali Manchester City guys dengan 2,8, diikuti Newcastle United dengan 2,3. Nah, Newcastle United ini sedang menghadapi swing fixtures ya guys, dimana dia mulai menemui lawan-lawan empuk dimulai dari game week 5 kemarin. Sekarang saatnya untuk membeli siapa nih pemain belakang terbaik Newcastle United. Nanti kita obrolin lebih lengkap ya guys. Sekarang kita bahas dulu nih kiper terbaik 4 game week terakhir berdasarkan minutes per FPL point. David Raya yang starter langsung di posisi pertama guys. 11,3, dia mendapatkan 1 poin tiap 11,3 menit, diikuti oleh Neto, Vicario, Areola Sanchez, Jose Sa, Alisson Martinez, Flecken, Leno. Ada kaki pro guys di sini. Dan untuk FPL bonus point yang tertinggi masih Neto 5, jumlah penyelamatan juga yang terbanyak masih Neto, sang kiper Bournemouth 24, clean sheet yang terbanyak Vicario dan Sanchez. Kita lanjut ke back dengan NPXGI, non penalty expected goal involvement tertinggi guys. Matty Cash berada di posisi 1 dengan 2,38, diikuti oleh Chilwell, Rim, Poro, Colwill, Ayer, Robertson, Pinnock, Perisic, dan TAA. Di sini yang posisinya tidak starter hanya Perisic dan Chilwell ya guys. Chilwell kemarin lawan Bournemouth dia dicadangin. Ini juga menjadi warning nih, khususnya juga buat gue yang punya Chilwell. Rasanya posisinya sudah tidak pasti karena biasanya Chilwell jadi wingback kiri, tetapi kemarin Pochettino mengubah formasi. Winger kiri ditempati oleh Mudryk dan 4 back di back kirinya itu adalah Colwill guys. Gitu. Nah, XG yang tertinggi ya Cash ya guys 2,04. XE yang tertinggi memang saat ini masih Chilwell. Total gol yang terbanyak Cash 2,
Assist yang terbanyak Porro, Ayer, Perisic, TAA. Clean sheet yang terbanyak Porro dan Colwill. Untuk TAA juga dia sedang masih proses pemulihan ya guys. perlu kita tunggu konferensi persnya Klopp buat lo yang pengen ngambil TAA. Untuk gelandang terbaik 4 game terakhir berdasarkan NPXGI, Mo Salah berada di nomor 1 guys dengan 3,43. Nah, siapa nih di antara lo yang punya Mo Salah dari game pertama? Congratulations. Gokil keputusan lo guys, karena Mo Salah ini benar-benar selalu memberikan attacking returns dari game pertama sampai game 5 guys. Diikuti oleh Bruno, Mbeumo, Saka, Maddison, Rashford, Sterling, Eze, Bowen, dan Son. XG yang tertinggi sejauh ini Mbeumo ya guys, XA Mo Salah. Total gol Mbeumo dan Son sama-sama 3 di 4 game terakhir. Assist Mo Salah 3. Oke, kita lanjut guys ke penyerang terbaik 4 game terakhir berdasarkan NPXGI. Erling Haaland nomor 1 ya guys, 5,20. Diikuti oleh Jackson, Wissa, Alvarez, Watkins, Nunes, Cunha, Edward, Ferguson, dan Awoni. Jackson ini NPXGI memang tinggi banget di posisi kedua, tapi sejauh ini kontribusi gol dan assist dia lebih sedikit dibandingkan jumlah kartu kuning yang udah dia koleksi guys. Jadi Jackson nih kalau kartu kuning lagi lawan Aston Villa di game week 6, dia akan koleksi 5 kartu kuning dan artinya dia akan kena suspend, gak boleh main di game week 7 ya guys. Perlu kita cermatin nih yang punya Jackson. XG yang tertinggi Haaland ya guys dengan 6,62, XA tertinggi Julian Alvarez 0,66. Di Liga Champions juga Alvarez lebih tokcer ya guys menghadapi Crvena Zvezda dengan menciptakan 2 gol, salah satunya free kick. Erling Haaland dalam match tersebut hanya 1 assist. Wah, ini seru nih untuk kita pantau nih. Erling Haaland apakah masih selalu menjadi kapten utama atau bisa mulai kita pertimbangkan ke Alvarez. Total gol 4 game terakhir Haaland nomor 1 dengan 5 gol. Total assist Alvarez dan Awoni sama-sama 2 guys, terbaik. Lanjut ke prediksi poin untuk 6 game ke depan. Di posisi kiper guys, Ederson Moraes berada di nomor 1, di mana dia dari game 6 sampai 11 diproyeksikan mendapat poin 26,5. Diikuti oleh Pop, Kaminski, kiper Luton, di mana di game 7 Luton akan bermain 2 kali. Begitu juga dengan Burnley kiper Trafford ya guys. Ada juga Alisson, Johnston, Flecken, Sanchez, dan Leno. Oke guys, kita lanjut ke posisi back. Proyeksi poin tertinggi dari game week 6 sampai 11, Kieran Trippier berada di nomor 1 guys dengan 27,1. Diikuti oleh Robertson, Guardiola, Shar, Diaz, TAA, Walker, Botman, Akanji, Van Dijk. Nah, di sini TAA game week 6 sampai game week 7-nya diprediksi AI poinnya masih kecil, masih di bawah Andy Robertson karena dia belum tentu akan bermain 90 menit ya guys. Jadi perlu kita pantau konversi Jurgen Klopp buat lo yang pengen ngambil TAA. Kita lanjut ke posisi gelandang guys. Prediksi poin 6 game ke depan dari game 6 sampai 11. Itu yang tertinggi adalah Mohamed Salah guys dengan 41,2 poin. Bahkan dari game 6 sampai game 11 Mo Salah diprediksi punya poin tertinggi. Hanya disamai satu kali oleh Son Heung-min di game 8 6,1. Di bawah Mo Salah berturut-turut diikuti oleh Son, Fernandes, Rashford, Maddison, Saka, Odegaard, Mbeumo, Foden, dan Eze. Kita lanjutkan guys ke posisi penyerang. Prediksi poin untuk 6 game ke depan dipimpin oleh Erling Haaland 54,2 poin guys. Game week 6 sampai 11 dia sapu bersih, semuanya di nomor 1. Dan yang paling parah ya guys, jarak dengan posisi kedua Jackson itu nyaris 2 kali lipat guys. Jackson hanya 30,3 guys. Lalu diikuti oleh Watkins, Wissa, Alvarez, Morris. Ini dia striker Luton yang akan main double game ya guys di game 7. Ada Jesus yang sudah pulih dari cedera, Awoni, Edward, dan Solanke. Siapa nih menurut lo guys yang penyerang nomor 2 nih guys yang pantas untuk mendampingi Haaland di tim FPL kita guys? Coba kita ngobrol di komen guys. Oke, kita langsung masuk ke 2 striker yang paling banyak dibeli menuju game week 6 ini guys, yakni Julian Alvarez dan Odsonne Edouard dari Crystal Palace. Kalau kita lihat nih dari fixtures ya guys, Edouard ini sebenarnya empuk di 2 home di game week 6 dan game week 8 ya guys, ketemu Fulham dan Nottingham. Kalau Alvarez ya tadi dia hanya berat ketika di game week 8 berkunjung ke markas Arsenal di Stadion Emirates. Kalau dilihat dari total poin, menarik ya guys, Alvarez dan Edouard ini hanya beda 5 loh guys. Luar biasa. Total gol juga Edouard 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan Alvarez. Total assist banyakkan Alvarez ya guys, 5, karena Alvarez juga sekarang mengambil peran yang biasa diambil oleh Kevin De Bruyne ya guys. Dia mengeksekusi bola mati, baik itu free kick maupun sepak pojok.
Kalau kita juga free kick Alvarez ini juga mematikan ya, selain ngegolin lawan Crvena Zvezda, juga pas lawan West Ham free kick Alvarez tuh membentur tiang gawang ya guys. Big chances di sini Edward lebih banyak 5 ya guys, karena memang dia bermain lebih di dalam kotak penalti dibandingkan lo bisa lihat nih hit mapnya Julian Alvarez lebih mobile sebelum masuk ke dalam kotak penalti musuh. Untuk tembakan dari dalam kotak penalti, Edward 19 lebih banyak dibandingkan Alvarez 11. Tembakan tepat sasaran, Edward juga lebih banyak 9 berbanding 6 dari Alvarez. Sentuhan di kotak penalti pun, Edward lebih sering dengan 34. Nah, menurut lo nih guys, Alvarez atau Edward sih yang lebih perlu kita kedepankan untuk kita ambil nih guys. Apalagi City sekarang udah main di Liga Champions, pengaruh rotasi apakah menurut lo itu berbahaya untuk Alvarez atau justru dengan statement Pep Guardiola sudah menyatakan Alvarez nyaris tidak tergantikan, itu membuat kita aman kalau punya Alvarez guys. Kita lanjut nih guys ke 3 gelandang yang paling banyak ditransfer untuk menyambut game week 6. Ada James Ward-Prowse, Pedro Neto, dan Moussa Diaby. Dimana kalau dari harga itu yang paling murah Neto ya guys dengan 5,5. Menit bermain juga yang paling lama Neto 450 menit. Semuanya selalu main 90 menit ya guys dalam 5 game week. Sentuhan di kotak penalti Neto juga yang paling sering guys 29, diikuti oleh Diaby yang nyaris sama dengan 22. Untuk total tembakan tepat sasaran Diaby memimpin 5, total gol sama-sama 2 JWP dan Diaby. Untuk menciptakan peluang Neto ini rajin banget ya guys, 17 kali loh. Sama kayak chances created Bruno Fernandes. Total assist Neto memimpin dengan 4, XA jelas Neto ya guys 1,70, Diaby nomor 2. XG yang nomor 1 JWP, yang nomor 2 Diaby selalu nomor 2 nih guys. Tapi untuk NPXGI nomor 1 JWP diikuti Neto dan Diaby. Nah untuk game week 6 guys, kalau mesti memilih di antara 3 ini, gue pribadi mending ambil Neto. Buat lo yang pengen aktifin free hit ya guys, atau pengen ngambil pemain-pemain untuk 1 game week aja, gue pribadi juga mempertimbangkan nih buat ngambil Neto. Tapi karena gelandang gue masih terbilang cukup bagus, kecuali nanti di konferensi pers ada tiba-tiba cedera, gue kemungkinan akan ngambilnya Neto. Dari 3 ini, tapi kalau untuk long term, gue pribadi JWP. Gimana menurut lo guys? Siapa 3 dari 3 ini yang paling bagus untuk kita beli guys? Lanjut guys, ini dia 4 back Newcastle United guys. Dari back kanan, back tengah, dan back kiri. Trippier, Botman, Schär, dan Burn. Siapa yang paling the best? Dari harga terbaik Botman ya guys, sama Burn dengan 4,5 saja. Menit bermain, Trippier, Schär, dan Burn sama-sama 450 menit guys, tidak pernah tergantikan. Botman hanya 356 karena dia sempat cedera ya guys. Minutes per FPL point, Botman terbaik guys, 1 poin tiap 19,7 menit. Minutes per FPL point terbaik berikutnya adalah Trippier, Schär, dan Burn. Kalau total tembakan, Botman terbanyak ya guys, 4 di atas Schär bahkan dengan 3. Gol mereka sama-sama masih 0. Menciptakan peluang terbanyak Trippier ya guys, 12. Karena Trippier kalau lo nonton selain dia mengeksekusi bola mati, dia juga cukup agresif di sisi kiri pertahanan musuh untuk mengirimkan crossing ya guys. Assist sejauh ini yang memimpin Botman dengan 1. XA yang tertinggi Trippier jelas 0,78 guys. XG yang tertinggi Botman guys, luar biasanya nih Botman bisa nomor 1. Padahal kalau di musim lalu XG itu yang tertinggi biasanya Fabian Schär ya guys. NPXGI paling tinggi adalah Trippier, diikuti oleh Botman, dan Schär sama Burn itu sama. Nah, kalau gue pribadi guys, yang nomor 1 harus wajib punya itu Botman sih. Karena harganya sangat murah, tapi potensi dia untuk bonus karena bermain sangat lugas di lini belakang, baik itu untuk melakukan intercept, clearance, juga dia memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman untuk menciptakan gol lewat bola-bola mati. Jadi Botman menurut gue harus banget diambil yang pertama, baru kedua kalau lo ada budget ini ambil Kieran Trippier. Itu menurut gue pribadi guys. Tapi kalau menurut lo, siapa sih sebetulnya back Newcastle United yang paling perlu kita pertimbangkan untuk kita punya nih guys? Dimana Newcastle akan menjalani pekan-pekan empuk. Oke guys, ini dia tim wildcard terbaik untuk game week 6 versi AI yang gue ambil dari Fantasy Football Hub. Di kiper ada Flecken, 3 back ada Trippier, Botman, dan Burke. Lalu gelandang 5, Mo Salah, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Son Heung-min, dan Eberechi Eze. Striker ada Haaland dan Morris, Haaland kapten. Cadangan ada Areola, Bell, Archer, Bayer. Nah, dengan squad inti seperti ini, formasi 3-5-2, mereka akan mendapatkan total 70,2 poin. Lo sepakat nggak sih guys, kalau ini adalah squad wildcard terbaik? Atau menurut lo, ada posisi yang seharusnya bisa digantikan nih guys? Apalagi kita sama-sama tahu Manchester United mainnya lagi melempem ya guys.
Bruno sama Rashford dengan harganya sangat tinggi, poinnya kurang maksimal nih. Gimana menurut lo pribadi nih guys? Lanjut guys, ini dia tim free hit terbaik game week 6 berdasarkan AI. Kiper Flecken masih, tapi 3 back berubah. Di sini ada Estupiñán, Guardiol, dan Ruben Dias. Gelandang tetap 5, ada Mo Salah, Saka, Bruno, Mbeumo, dan Mitoma. Penyerang ada Haaland dan Wissa, Haaland kapten, cadangan Kaminski, Lanty, Botman, Archer guys. Kapten tetap Haaland ya guys. Gimana menurut lo guys, tim free hit ini jelas untuk adu satu game week doang. Tim free hit ini lebih bagus dibandingkan tim wildcard tadi ya guys. Tapi apa kalau sepakat guys dengan tim ini? Oke, kita lanjut ya guys. Ini dia keputusan terpenting setiap game week, siapa kapten terbaik guys. Menurut gue ada 4 kandidat yang perlu kita pertimbangkan. Pertama Erling Haaland, kedua Mo Salah, ketiga Mbeumo, dan keempat Sterling. Untuk sentuhan di kotak penalti, ini Sterling terbilang luar biasa guys, 62 kali guys. Bahkan unggul cukup jauh di atas Erling Haaland. Padahal lo tau sendiri Haaland ini merupakan striker paling mematikan di Premier League saat ini ya guys. Tembakan tepat sasaran yang paling sering adalah Haaland, 14 kali guys. Bahkan unggul 2 kali lipat di atas Mo Salah. Chances created, Mo Salah nomor 1 guys. Bener-bener jadi kreator ulung sih kalau gue ngeliat Mo Salah musim ini ya guys. Udah 12 minutes per shot. Haaland nomor 1 guys dengan melepaskan 1 tembakan tiap 15,1 menit. Minutes per goal juga Haaland memimpin dengan menciptakan rata-rata 1 gol tiap 62,4 menit guys. Minutes per FPL point Haaland lagi yang luar biasa, bisa mendapatkan 1 poin tiap 9,7 menit. Total gol jelas Haaland 7 dan total assist Mo Salah memimpin dengan 4. Sekarang kita lihat lawan-lawan yang akan mereka hadapi nih guys. Data 4 game week terakhir, Haaland akan menghadapi Nottingham, Mo Salah ketemu West Ham, Mbeumo ketemu Everton, Sterling ketemu Villa. By the way, 4 kapten ini akan main home semua ya guys, main di kandang ya. Kalau dilihat dari XGC, West Ham yang paling ancur-ancuran guys, 9,07. Minutes per XGC juga West Ham yang paling kacau. Kemungkinan West Ham kebobolan 1 gol tiap 42,9 menit. Untuk tim yang paling sering menerima tembakan tepat sasaran dari musuh, West Ham juga guys dengan 28. Dan tim yang paling sering kebobolan di 4 game terakhir itu adalah Everton. Nah, kalau dilihat dari lawan, ini sepertinya akan memudahkan dalam tanda kutip Mo Salah yang akan ketemu West Ham dan juga Mbeumo yang akan ketemu Everton. Nah, kesimpulannya gimana guys? Kalau gue pribadi sih tetap safety di Erling Haaland karena dia main home dan akan ketemu Nottingham Forest. Kalau lo gimana guys? Ya, ini dia guys review tim gue di game week 5. Formasi 3-4-3, kiper Turner 2, back Trippier 8, Botman 9, Chilwell 0, main babak kedua dan yellow card ya guys Chilwell. Kapten Sterling 4, Saka 6, Foden 2, Odegaard 3, Alvarez 9, Jackson 1, Haaland 6, cadangan Flecken 1, Mbeumo 2, Bayer 3, Estupiñán 0. Nah, ini gue sebetulnya pengen melakukan pembeda sih guys ya, dengan memilih kapten Raheem Sterling. Ya memang Sterling menurut gue peluang matangnya ada 2. Pertama yang free kick-nya kena Mister Gawang dan habis itu mantul ke garis. Satu lagi yang di dalam kotak penalti tapi melayang di atas Mister Gawang tembakannya guys. Sebenarnya cukup beruntung sih gue. Nggak terlalu ketinggalan banyak poin bagi yang sama yang kapten Erling Haaland. Karena lo tahu sendiri guys, Erling Haaland itu membuang 5 atau 6 big chances ya ketika melawan West Ham. Jadi dia bisa saja menciptakan 4, 5 atau bahkan 6 gol guys ketika melawan West Ham. Benar-benar banyak sekali peluang matang, tetapi hanya 1 yang masuk. Jadi untuk game week kali ini gue nggak akan melakukan uji coba menakutkan seperti ini. Akan gue kaptenin Erling Haaland nih guys. Oke, nih dia squad gue untuk game week 6 nih guys. Kiper Flecken, back 3 Trippier, Estupiñán, Botman, gelandang 4 Sterling, Saka, Foden, Mbeumo, striker 3 Alvarez, Jackson, Haaland, kapten Vice Sterling. Cadangan Turner, Odegaard, Chilwell, Bayer. Nah, dengan posisi Chilwell yang nggak pasti starter ya guys, tergantung memang konferensi pers dari Pochettino, gue juga akan pantau. Chilwell gue taruh cadangan dulu, mending 2 back Newcastle United di starter. Odegaard memang udah gue plan untuk ditaruh cadangan di game week ini guys. Karena dengan bermainnya Gabriel Jesus ya, udah pulih dari cedera. Coba kalau lo lihat di Liga Champions, itu Odegaard perannya jadi agak tergerus ya guys, karena Gabjes juga orangnya agresif banget, ditambah lagi Gabriel Martinelli cedera otot, Leandro Trossard itu lebih ngotot lagi guys untuk menciptakan gol sebagai winger kiri. Jadi Odegaard gue taruh cadangan dulu. By the way, kemarin di game week 5 gue melakukan 2 transfer guys. Itu gue mengganti Gusto dengan Bayer, serta mengganti Sar dengan Sterling. Nah, gue udah mempertimbangkan memang inilah
formasi yang pengen gue mainkan. Kecuali guys, Phil Foden ternyata akan dicadangkan, mungkin Odegaard akan gue jadi starter. Apa kalau udah masukan guys? Dengan senang hati gue akan mendengarkan guys. Oke guys, ini dia klasemen Liga FPL Bang Yen Tambunan. 10 besarnya dari peringkat 1 ada SNA, Shelby Nizar, Yenowo Ai, Imam Samsudin, Gorong-Gorong Parulian Pandiangan, Balfah Koirul Umam, Al-Syafar Rizkon Muhammad, Gustavi FC, Asep Hermawan, PRSL, LMN, GN, Nur Rahmat Wahyudin Ramadan, Rene Bayi FC, Airi Chandusu, X Herim Meguri, Nizamisme, Ahmad Nizam Asmi, Garuda Tanjung, Erwin Syaputra. Congratulations guys, masuk posisi 10 besar. Lo kemungkinan bakal meraih hadiah di akhir musim, yakni juara di posisi 5 teratas. Buat teman-teman yang belum gabung juga, ini udah gue cantumkan bit.ly/3FPL Bang Yen Tambunan. Deadline bergabungnya adalah ketika Cup akan dimulai guys. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh banget sampaikan di kolom komentar. Dan buat yang menikmati video-video Bang Yen Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru dari Bang Yen Tambunan. Buat lo yang pengen join Liga FPL Bang Yen Tambunan berhadiah 5 juta rupiah, bisa langsung klik bit.ly/3FPL Bang Yen Tambunan. Dan jangan lupa guys, deadline Sabtu 23 September 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gue doain semua lo pada panah hijau di game week 6. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu, gas panah hijau guys. Tuhan memberkati.